Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang pemodelan ekonometrika. Pokok pembahasannya ada 5, yaitu 1. Kriteria memilih model. 2. Jenis-jenis kesalahan, spesifikasi, dan pengujiannya. 3. Kesalahan pengukuran. 4. Model nested dan non-nested. 5. Kriteria pemilihan model. Kriteria memilih model itu dibagi menjadi 6, yaitu 1. Prediksi yang dibuat harus logis. 2. Harus konsisten dengan teori. 3. Variabel independen tidak berkorelasi dengan variabel gangguan. 4. Adanya konsistensi parameter. 5. Menunjukkan data yang koheren. Dan 6. Model harus komplit. Kesalahan pengukuran itu dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Mengeluarkan variabel independen yang relevan. 2. Memasukkan variabel independen yang tidak relevan. 3. Menggunakan bentuk fungsi model yang salah. 4. Kesalahan pengukuran. Dan 5. Spesifikasi yang salah tentang variabel gangguan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Uji stabilitas model. Uji stabilitas model adalah sebuah prosedur untuk mengetahui apakah parameter model bersifat stabil. Dalam penelitian, untuk menguji stabilitas parameter sudah dikembangkan beberapa uji seperti uji Cow, uji rekursif residual, uji kusum, dan uji prediksi Cow. Next. Jenis-jenis kesalahan, spesifikasi, dan pengujiannya. Yang pertama, mengeluarkan variabel independen yang relevan. Yang kedua, memasukkan variabel independen yang tidak relevan. Yang ketiga, menggunakan bentuk fungsi model yang salah. Yang keempat, kesalahan pengukuran. Yang kelima, spesifikasi yang salah tentang variabel gangguan. Next. Mengeluarkan variabel yang relevan, misalkan model yang relevan adalah persamaan 9.1, YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1I ditambah beta 2, X2I tambah EI. Karena alasan tertentu, variabel X2 dihilangkan sehingga persamaan 9.2, YI sama dengan B0 plus B1, X1I plus EI. Karena persamaan 9.1 adalah persamaan yang benar, maka penggunaan model 9.2, maka errornya persamaan 9.3, EI sama dengan E1I plus beta 2 X2I. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Konsekuensi mengeluarkan variabel relevan X2. Yang pertama, jika X2 yang dikeluarkan berkorelasi dengan X1, maka estimator persamaan 9.2 menjadi bias dan tidak konsisten. Yang kedua, jika X1 dan X2 tidak berkorelasi, maka beta 0 masih bisa walaupun sudah tidak. Maka B0 masih bias walaupun sudah tidak bias. Yang ketiga, taksiran variabel gangguan tidak tepat. Yang keempat, variabel estimator B1 bias terhadap variabel beta 1. Akibatnya, interval keyakinan dan uji hipotesis akan memberi kesimpulan yang salah, sehingga peramalan model yang tidak tepat akan menghasilkan peramalan yang tidak dapat dipercaya. Memasukkan variabel yang tidak relevan. Misalkan pada persamaan 9.1 dimasukkan X3 yang sebenarnya tidak relevan dengan model persamaan 9.4. YI sama dengan B0 ditambah B1 X1I ditambah B2 X2I plus ditambah B3 X3I
ditambah E3I. Dan variabel gangguan menjadi persamaan 9.5 E3I sama dengan E1I dikurangi B3 X3I. Akibat memasukkan variabel tidak relevan X3. Yang pertama, estimator yang dihasilkan adalah yang tidak bias. Yang kedua, taksiran variabel gangguan tepat. Yang ketiga, interval keyakinan dan uji hipotesis adalah valid. Yang keempat, namun estimator dari model ini tidak efisien karena variannya lebih besar dari varian estimator model yang benar. Akibatnya model yang salah ini kurang tepat. Kesalahan bentuk fungsi regresi. Yang pertama, misalkan karena alasan tertentu penelitian memilih model logis linear. Persamaan 9.6 in YI sama dengan B0 plus B1 in X1I plus B2 in X2I plus E4I adalah model yang benar. Padahal model yang benar adalah model linear seperti pada persamaan kesalahan spesifikasi model menyatakan persamaan 9.7. YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus YI. Di mana YI sama dengan Y plus Y dan XI sama dengan X plus Y, di mana Y dan Y merupakan besarannya kesalahan pengukuran peneliti tidak menggunakan data X dan Y, tetapi proksinya YI dan XI. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Uji kesalahan spesifikasi variabel gangguan dalam persamaan. Misalkan ada dua model sebagai berikut. Persamaan 9.8 dengan rumus YI sama dengan BXI EI dengan persamaan 9.9 dengan rumus YI sama dengan BXI plus EI. Jika persamaan 9.8 adalah persamaan yang benar, apakah estimator persamaan 9.9 yaitu B tidak bias terhadap beta? Jika ya, maka tidak ada kesalahan spesifikasi berkaitan dengan variabel gangguan. Jika tidak, maka kesalahan spesifikasi variabel gangguan merupakan sumber kesalahan spesifikasi. Selanjutnya, deteksi adanya variabel tidak penting. Melalui uji T dan uji F, misalkan persamaan 9.10 dengan rumus YI sama dengan beta 0 plus beta 1x1i plus beta 2x2i plus beta 3x3i sampai dengan beta kx3k plus EI. Menggunakan metode stepwise regression, lakukan regresi terhadap variabel X1 kemudian X2. Contoh, gunakan model yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Indonesia dari 26 provinsi. Selanjutnya, deteksi adanya variabel tidak penting melalui uji likelihood ratio. Misal, persamaan 9.12 dengan rumus YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus EI. Jika X2 adalah variabel tidak penting atau beta 2 sama dengan 0, sehingga modelnya menjadi persamaan 9.13 dengan rumus YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus EI. Melalui manipulasi fungsi log likelihood, diperoleh dua fungsi yaitu RLLF dan ULLFR. Diperoleh persamaan 9.16 dengan rumus LR sama dengan ULLF dikurangi RLLF dikali 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Deteksi penambahan variabel penting melalui uji likelihood rasio. Misal, persamaan 9.18 YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1
X1I ditambah beta 2 X2I ditambah EI. Karena alasan tertentu, penelitian menambahkan variabel X3 sehingga menjadi persamaan 9.19 YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I ditambah beta 3 X3I ditambah EI. Melalui manipulasi fungsi log likelihood diperoleh dua fungsi yaitu RLLF dan ULLFR diperoleh persamaan 9.20 LR sama dengan 2 dalam kurung ULLF dikurangi RLLF. Next. Deteksi kesalahan bentuk fungsi regresi. Melalui uji Ramsey, uji kesalahan spesifikasi regresi, misalkan model regresi adalah persamaan 9.23, YI sama dengan beta O ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I. Langkah-langkah uji Ramsey adalah lakukan regresi persamaan 2.9.23 dan kemudian dapatkan nilai estimasi Y. Regresi kembali persamaan 9.23 dengan memasukkan nilai Y sebagai variabel independen dalam berbagai bentuk. Ramsey menyarankan dalam bentuk pangkat N plus 1 sehingga diperoleh persamaan 9.24 yaitu YI sama dengan beta O ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I ditambah beta 3 YI2 ditambah beta 4 YI3 ditambah beta 5 YI4. Next. Kesalahan pengukuran dalam deteksi kesalahan bentuk fungsi regresi. Melalui uji Ramsey, uji kesalahan spesifikasi regresi, langkah selanjutnya yaitu hitung atau peroleh nilai F dengan formula persamaan 9.24 F sama dengan RB2 dikurangi R12 per K1 per 1 dikurangi RB2 per N dikurangi K2. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka bentuk persamaan secara signifikan tidak tepat. Sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka model persamaan dimaksud sudah tepat. Keuntungan metode uji Ramsey adalah tidak perlu mengajukan alternatif model persamaan. Kelemahannya jika model yang diajukan tidak tepat, tidak tersedia alternatifnya. Next. Model nested dan non-nested, yang satu mengeluarkan variabel independen yang relevan. Kedua, memasukkan variabel independen yang tidak relevan. Tiga, menggunakan bentuk fungsi model yang salah. 4, kesalahan pengukuran. Dan yang kelima, spesifikasi yang salah tentang variabel gangguan.